Dosa kita tidak pernah kurang. Dosa kita bertambah setiap hari, disengaja maupun tidak. Ucapan, perbuatan, kata-kata, pikiran, bahkan hati, gerentes di dalam hati itu ada nyimpangnya gitu sedikit, ada lupanya itu pasti. Maka setiap saat sholat 5 waktu ketika berwudu, maka rontok dosa dari mata, dari hidung, dari tangan, dari kumur-kumur, istinsak, kuping dan semuanya. Maka bersihlah pada saat itu. Dosa dari subuh dicuci di waktu zuhur, dari zuhur dicuci di waktu asar dan seterusnya. Seumpama setiap hari rumah kita dimasuki air deras dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, habis. Kadzalika sholat, begitulah sholat mencuci dosa-dosa manusia. Daqaiqul Akhbar, dalam kitab Daqaiqul Akhbar ini saya pernah baca, pernah ngaji maksudnya di pondok. Kitab tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kalau yang mau khusus bahas besok tanggal 15 apakah terjadi apa tidak, ini kitabnya ada nih. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qiwamud dunya bi arba'ati asya, tegaknya suatu kehidupan di dunia ini bi arba'ati asya, dengan 4 hal bisa tegaknya kehidupan sukses dalam organisasi, sukses dalam membangun negara. Awaluha bi ilmil ulama, yang pertama dengan ilmunya para ulama, dengan fungsinya ulama-ulama yang soleh, yang ikhlas membantu bagaimana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Wasani, yang kedua bi'adil umaro, dengan adilnya umaro, yaitu pemerintah dengan hukum-hukumnya, kebijakan-kebijakannya berdasar kepada kepentingan rakyatnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Wasalisu, yang ketiga bisakhawatil agniya, dengan perantara dermawannya orang-orang kaya yang mau bersedekah, yang peduli kepada tetangganya, kepada saudaranya, baik saudara sesama agama, saudara sesama bangsa, negara atau sesama manusia, ada kepedulian. Yang itu diancam oleh Allah dalam Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, yaitu ya. Warabi'u, yang keempat bisa bida'watil fuqara, dengan doanya para orang-orang fakir yang tulus mengikhlaskan waktunya untuk bangun di tengah malam dalam keadaan hidupnya serba kekurangan tetapi dekat dengan Allah, maka doa mereka dibutuhkan. Walaula ilmal ulama, karena kenapa seandainya tidak ada para ulama lahalakal jahilun, orang-orang awam ini akan beribadah semau-maunya. Dia malamnya sholat, siangnya berbuat dosa. Dia menyembah kepada Allah, mengabdi dengan ikhlas, di rumahnya juga ada sesajen. Dia juga minta kepada Allah berdoa, tetapi ke makam bawa macam-macam. Kenapa ini dibawa? Dulu mbah saya senangnya kopi pahit, ditaruh di sini kepalanya. Dulu senangnya somai yang di plastik, taruh di sini. Biar doanya saya cepat dikabul sama Allah. Nah ini kalau tidak ada bimbingan petunjuk dari para asatid ulama yang meluruskan ini semua, ya rusak mereka. Zakatnya punyanya cuma 10.000, gimana zakat? Harusnya berapa emang? 45.000 misalnya sekarang ya. Ya itu 3 liter atau 2,5 kilo. Ya kalau kurang boleh dicicil dah. Ntar habis lebaran terusin lagi. Boleh nggak gitu Pak Ustadz? Kayaknya boleh dah, yang penting mah 45.000. Akhirnya ngaco semua dah. Berantakan sholat taraweh. Saya 11 nggak bisa, 23 apalagi. Kalau 2 doang, 2 rakaat. Boleh kali, yang penting mah taraweh. Semuanya kacau, sudah kacau. Sudah begini gimana? Nah itu yang terjadi. Nah, maka kalau sudah tidak dengan para ulama, lahalakal jahilun, rusak semua para jahilinya atau orang-orang awam ini. Walaula sakhwatil agniya, kalau tidak ada orang agniya, orang kaya yang dermawan, lahalakal fuqara, tidak ada bantu mati kelaparan. Walaula doa al fuqara, kalau tidak ada doa fuqara, orang-orang fakir, lahalakal agniya, mereka jauh dari keberkahan, mereka pelit, mereka jauh dari keberkahan, sehingga Allah bisa jadikan turunkan adab sekaligus karena tidak bersyukur. Inna adzabi lasyadid, itu ancamannya. Walaula adal umaro, kalau pemerintah tidak adil dalam mengambil kebijakan dan menghukumi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, la akala ba'dun nasi, nanti terjadi hukum rimba, yang kuat yang menang, yang kaya lolos dari hukuman, yang miskin mah kekeh. Ba'dun kama ya'kulu dhi'bu al-ghanam, sebagaimana serigala memangsa domba. Wa qala Nabiyyu alaihi salatu wasallam, man anfaqa dirhaman, siapa yang menafkahkan 1 dirham, mata uangnya dirham. Lalu sini man anfaqa rubiyatan ala tolibil ilmi, punya anak di pesantren, punya anak ngaji ke ustaz di madrasah, dibayarkanlah itu SPP-nya, belikanlah ikronya, kitabnya, sedekah kepada orang yang sedang belajar ilmu. Maka faka'annama anfaqa misla jabali Uhudin, seumpama dia berinfak, seumpama infak sebesar gunung Uhud, minadz zahabil ahmar, dari emas merah, fi sabilillahi, di jalan Allah.
Man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa misla jabali Uhudin minadz dzahabil ahmar fi sabilillah. Itu sama pahala seperti ini, sama ketika orang bersedekah, berinfak, menafkahkan rezekinya untuk orang yang sedang belajar ilmu agama. Ayah biayain anaknya pesantren, orang tua biayain ngajinya ke ustadznya atau ke madrasahnya. Sama. Nah, ini artinya kemudahan pahala dari Allah itu besar. Ini gini, sedekah ngasih uang beli pulpen, beli kitab sama dengan sedekah gunung Uhud. Ini persepsi pandangannya hakikat gitu. Allah itu menilai ibadah seseorang bukan dari besar kecilnya gitu. Nah, ini kalau diumpamakan seperti sedekah tadi gunung Uhud dari emas merah, siapa yang bisa bersedekah begitu? Satu hal malam itu sama dengan 1000 bulan. Ya kapan? Siapa yang bisa mengalami itu? Tapi keutamaan di malam itu sama kalau dihitung pahalanya sama dengan 1000 bulan. Nah, itu ibarat umpama begitu. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam man shalla jama'atan, siapa yang salat berjamaah ma'al muslimina bersama dengan orang-orang muslim arba'ina yauman 40 hari lam tufitu, tidak putus. Ini jadi amalan kalau di pondok nih, kalau jadi amalan khusus. 40 hari 40 malam berjamaah tidak putus rakaat, enggak ketinggalan satu rakaat pun. Kataballahu lahu, Allah catat dia bara'atun minan nifaq, bebas daripada sifat-sifat kemunafikan. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalamu man shalla subha, barang siapa orang yang salat subuh tsumma jalasa kemudian duduk liyadkurullah untuk supaya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia duduk setelah salat subuh kemudian zikir kepada Allah taala, yu'tihillahu, Allah akan memberikan baginya fil firdausi, di dalam surga Firdaus. Firdaus ini kenal dengan surganya para nabi kan. Nah, ini bersama dengan para nabi fil firdaus sab'ina qasran, dibangunkan oleh Allah 70 gedung min dhahabin wa fiddatin, dahab itu emas, fiddah itu perak. Makanya itu menjadi simbol perhiasan, kekayaan, kemewahan, kepuasan batin orang-orang kaya. Apa aja dibelilah. Sudah punya yang karatnya 20 karat, pengen 24. Sudah punya ini apa, pengen dikasih emas semua. Kalau bisa casing HP dari emas, jam ada mutiaranya satu aja kan udah mahal banget ya. Itu padahal waktunya sama. Buat apa mewah-mewah kalau tidak bermanfaat? Saya tuh agak muter-muter biar nunggu Anas nggak ketinggalan. Ini sedikit lagi, tinggal 2 baris lagi. Fil firdausi sab'ina qasran, siapa yang bangun sholat subuh berjamaah kemudian berdoa kepada Allah, zikir apa saja, bisa baca Quran. Saya sering dengar juga Mas Adam kalau lagi lewat lagi apa masih baca Quran gitu. Nah, ini jadi bagian daripada amal soleh. Fil firdaus nanti Allah berikan di Firdaus sab'ina qasran, 70 gedung min dhahabin dari emas dan perak. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam innama mithlus sholati, seumpama solat yang dilaksanakan 5 waktu sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya setiap hari kontinu, kamatsali nahrin, kamisli nahrin, seumpama air sungai, jarun kang lumaku, air sungai jarin yang mengalir, ala babi ahadikum, di dalam atau ke dalam rumah kalian semua, yagtasilu fihi kulli yaumin, setiap hari 5 kali sholat tidak ditinggal, istiqomah sholat 5 waktu, seumpama ada aliran air sungai yang deras masuk ke pintu rumah dan keluar dari belakang. Hal yabqa alaihi washun, apakah ada kira-kira kotoran yang tersisa di dalam rumah itu? Dosa kita tidak pernah kurang. Dosa kita bertambah setiap hari, disengaja maupun tidak. Ucapan, perbuatan, kata-kata, pikiran, bahkan hati, gerentes di dalam hati itu ada nyimpangnya gitu sedikit, ada lupanya itu pasti. Maka setiap saat sholat 5 waktu, ketika berwudu, maka rontok dosa dari mata, dari hidung, dari tangan, dari kumur-kumur, istinsak, kuping dan semuanya. Maka bersihlah pada saat itu. Dosa dari subuh dicuci di waktu zuhur, dari zuhur dicuci di waktu asar dan seterusnya. Seumpama setiap hari rumah kita dimasuki air deras dari pintu depan, keluar dari pintu belakang, habis. Kayaknya sama-sama rumah-rumahnya habis. Kalau tiap hari begitu kena banjir. Sebagaimana kadzalika sholat, begitulah sholat mencuci dosa-dosa manusia. Daqaiqul akhbar, dalam kitab Daqaiqul akhbar ini saya pernah baca, pernah ngaji masuk di pondok. Ini kitab tentang tanda-tanda kiamat. Jadi kalau yang mau khusus bahas besok tanggal 15 apakah terjadi apa tidak, ini kitabnya ada nih. Bisa tanggal 15 baru kita baca gitu. Insyaallah kapan-kapan ya. Itu kitabnya.
kebagiannya nasa yang terakhir lumayan lah alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak kali Pak pahala lumayan sama tidak berkurang karena niatnya kuat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selanjutnya majlis Rabi fi fadilati syahri Ramadan. Oh, fadilah syahri Ramadan lagi. Nanti lebih pada amalan-amalannya.